Film bermula di acara perjamuan. Ketika itu Master Yi menemukan bahwa masakan babinya menjadi gosong karena ulah asistennya yang bernama Lung. Karena masakan babi adalah bintang dari hidangan perjamuan. Akhirnya, Master Yi meminjam golok kepala naga yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi langsung memotong daging babi itu dengan sempurna. Kemudian melanjutkan memasak dengan bantuan dari asistennya. Namun, tidak lama kemudian semua pengunjung yang memakan masakan babi itu menjadi sakit. Ternyata yang tadi diberikan oleh Lung bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang memakan masakannya menjadi sakit perut. Master yang marah langsung mengejar Lung dan menghajarnya. Namun karena Master Yi adalah kokinya, dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu, dia diusir dari desa dan tidak layak menjadi pemilik goloknya. Berpindah ke sebuah sekolah kungfu, saat itu sang guru mengadakan kompetisi bahwa barang siapa yang dapat memindahkan lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang mendapatkan kehormatan dari sekolah. Seketika itu semua murid langsung memperebutkannya. Dan yang memenangkan kompetisi itu adalah Ken, seorang pelajar jago kungfu yang menyukai memasak. Dan salam perpisahan untuk gurunya adalah semangkok mie yang dibuatnya dengan menggabungkan kungfu dan memasak. Kemudian saat Ken pergi, gurunya menyuruhnya untuk berguru tentang masakan kepada master koki yang bernama Sung Waita dari restoran Sam. Singkat cerita, ketika Ken sampai di restoran, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis bernama Ying yang merupakan adik dari pemilik restoran. Bersamaan dengan datangnya Master Yi ke restoran tersebut. Di sana Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying dan langsung membuat kagum Ching, yaitu sang pemilik restoran. Karena Master Yi mengetahui bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat. Bahkan analisisnya itu membuatkan Ken penasaran. Master Yi kemudian memesan hidangan yang tidak ada dalam menu, yaitu kubis di air jernih. Seketika itu pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan sang koki yang bernama Sung langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Dan ketika Master Yi mencoba, seketika itu dia terbawa ke masa lalunya ketika sedang bersama kakaknya. Namun komentar tentang masakan itu kurang baik, karena menurutnya pengolahannya telah salah, yang mengakibatkan kemurnian dari masakan kubis air jernih menjadi hilang. Setelah mengetahui, Master Sung langsung menantangnya. Jika dirinya kalah, dirinya akan meninggalkan restoran. Namun jika Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama setahun. Master Yi akhirnya menerima tantangan itu. Namun dirinya membutuhkan asisten dan dipilihlah Ken. Makanan yang dibuat oleh Master Sung memang enak, karena itu merupakan menu andalan restoran. Namun, menurut Master Yi itu baru lumayan. Saat itu, ia merasa kepanasan ketika menyentuh hidangan Master Yi, karena lapisan kulit dagingnya merupakan gula tipis yang bisa membuatnya tetap panas, sehingga seperti masih dalam proses memasak. Dan ketika dicicipi, Master Sung langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama 8 bebek keberuntungan, yang sudah lama tidak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Saat itu, Ken yang sejak awal berniat untuk berguru pada Sum Wei Tak mengejar Master Sung. Namun, Sam Wei Tak yang merupakan ayah dari Ying dan Ching, yang juga sekaligus kakak seperguruan Master Yi, ternyata sudah meninggal dan mewariskan restoran Sam kepada kedua anaknya. Di sana, Ching juga meminta Master Yi untuk menjadi koki di restorannya, agar warisan ayahnya itu bisa terus berjalan. Master Yi pun menerima tawaran tersebut. Namun, Master Yi meminta agar Ken bisa menjadi asistennya. Namun, sebelum itu, Ken meminta Master Yi untuk beradu kemampuan memotong ikan yang merupakan keahliannya. Dan Ken pun menunjukkan kemampuannya dalam memotong. Itu dibuktikan saat dia memotong ikan globe, yang mana seorang koki harus memiliki kemampuan khusus untuk memotong ikan ini.
dan Ken bisa memotongnya dengan sempurna. If you have worries, eat it within... Saat ikan globe itu dicicipi, rasanya juga sangat lembut dan tidak mengeluarkan bau amis. Dan ini menunjukkan bahwa Ken bukanlah koki biasa. Tiba saat giliran Master Yi, yang mana saat itu dia memilih ikan tawar. Dan jika dibandingkan dengan ikan globe jauh lebih enak. Namun saat Ken dan Ching mencicipinya, mereka pun terkesan dengan rasa ikan tawar olahan Master Yi yang bisa lebih enak dari ikan globe. Di sisi lain, Master Sung melamar pekerjaan di restoran Raja Kanton. Di sana dia mengatakan bahwa dirinya keluar dari restoran lamanya karena telah dikalahkan oleh seseorang bernama Master Yi dalam pertandingan tempo hari. Mendengar nama Master Yi, Joe seketika teringat dendam masa lalu, yang mana terungkap bahwa Joe ini merupakan anak dari kakak Master Yi. Saat itu ayah Joe marah karena Master Yi menyembunyikan golok berkepala naga yang seharusnya dimilikinya sebagai kakak tertua. Sampai ketika saat Master Yi hampir tertimba cobek besar, sang kakak pun menyelamatkannya, dan hal itu menyebabkan tangan ayah Joe terluka. Karena lengannya patah, ayah Joe pun kehilangan karir memasaknya. Padahal ayah Joe merupakan koki yang jauh lebih hebat dari Master Yi, karena dia adalah pemenang kejuaraan chef tingkat dunia selama 2 kali berturut-turut, dan hal itulah yang membuat Joe sangat membenci Master Yi. Singkat cerita, Ken pun dilatih oleh Master Yi tentang teknik memotong, di mana kemampuan ini merupakan kemampuan yang paling penting bagi seorang koki. Tak hanya itu, Ken juga diajarkan teknik membuat telur goreng agar lebih nikmat. Beberapa hari kemudian, nampak beberapa orang suruhan Joe sedang makan di restoran Sam. Di sana, mereka mencoba merusak reputasi restoran Sam dengan menaruh paku ke dalam hidangan dan memprovokasi pelanggan lainnya. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk pembalasan Joe atas kejadian yang menimpa ayahnya di waktu lalu. Singkat cerita, Ken secara tidak sengaja melihat sebuah kompetisi koki yang diadakan 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di China. Merasa bahwa kompetisi ini bisa memperbaiki reputasi restoran, Ken pun meminta Master Yi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Namun karena satu hal, Master Yi pun tidak bisa mengikuti kompetisinya dan menyuruh Ken untuk ikut dan berjuang demi restoran Sam. Kompetisi pun dimulai, di mana Ken harus menghadapi beberapa koki terbaik di China. Bahkan juara sebelumnya yang berasal dari restoran Raja Kanton bernama Master Tin, di mana saat itu dia bersama asistennya yaitu Master Sung. Sementara itu, Master Yi memutuskan kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kembali ke kompetisi. Pada babak pertama, peserta diberi tantangan memotong dan babak ini hanya akan meloloskan 2 tim untuk bertanding di final. Ken pun menyiapkan hidangan bernama 4 unggas keberuntungan. Para peserta pun mulai menyiapkan hidangan mereka dengan teknik memotong yang sangat baik, hingga akhirnya juri pun mengumumkan bahwa restoran Sam dan restoran Raja Kantonlah yang menjadi pemenang dari babak ini. Dan hal itu membuat mereka secara otomatis akan berlaga di final. Joe yang mengetahui lawan yang akan dihadapinya di final adalah restoran Sam menyuruh beberapa anggotanya untuk menyerang restoran. Ken dan Ying pun disekap di dalam lemari pendingin agar mereka tidak bisa mengikuti kompetisi. Master Yi yang baru tiba pun dihajar oleh anak buah Joe. Namun perkelahian itu pun terhenti saat Joe mengancam akan membunuh Ken dan Ying yang berada di dalam lemari pendingin. Mereka pun akhirnya bernegosiasi. Sebelum pergi, Joe menyimpan kunci lemari pendingin itu di dalam sebuah kotak berisi ular berbisa, di mana jika Master Yi ingin menyelamatkan Ken dan Ying, dia harus mengambil kunci yang ada di kotak tersebut. Saat Master Yi akan memasukkan tangannya, salah satu anak buah Joe yang merupakan mantan muridnya menghentikan Master Yi dan mengatakan bahwa kunci di dalam kotak itu palsu karena yang asli ada pada Joe. Esok harinya, babak final pun dimulai. Para peserta harus menghidangkan sup dengan penuh kemurnian hidangan. Itu adalah hidangan tanpa bumbu,
dan mengandalkan kemurnian dari bahan-bahan dan skill memasak para koki. Ken yang mengingat ajaran Master Yi tentang kemurnian kubis, akhirnya memutuskan untuk memasak kubis di air jernih. Ken mengaplikasikan semua ilmu yang telah diajarkan oleh Master Yi. Dari menyaring lemak daging yang akan dijadikan sebagai kuah, hingga mengambil jantung kubis dan menusuknya dengan jarum, agar kubis bisa menyerap kuah sup dengan sempurna. Saat juri mencicipi hidangan kedua peserta, hidangan Master Tin ternyata jauh lebih nikmat dari hidangan Ken. Lalu ketika juri akan mengumumkannya pemenangnya, Master Yi tiba-tiba datang dan membawakan golok kepala naga, agar Ken menggunakannya untuk memotong bahan yang telah Master Wong sediakan, yaitu kacang kubis. Saat dimasukkan ke dalam kuah sup, kacang kubis itu tiba-tiba menghilang seolah menyatu dengan sup. Dan saat para juri mencicipinya, mereka seketika memejamkan mata dan merasakan kemurnian masakan Ken. Master Tin yang penasaran lalu mencoba merasakan makanan tersebut. Dan setelah mencicipinya, dia langsung mengakui kekalahannya dengan menurunkan topi kokinya. Ternyata, di sana kakak dari Master Yi sekaligus ayahnya Zhou juga ada di perlombaan itu. Di sana Master Yi dan ayahnya Zhou terlihat sangat akrab, sehingga Zhou yang melihat itu di televisi akhirnya menyesali semua perbuatannya. Di akhir film, Ken pun ditunjuk sebagai penerus yang berhak memiliki golok kepala naga yang sangat sakral itu. Dan film pun selesai.